Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 4 Madiun khususnya yang beragama Islam, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI. Kita masuk bab 2 tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Baik, kita awali dengan membaca umul kitab. Semoga menambah keberkahan, kemanfaatan kita untuk kehidupan kita sehari-hari ini. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah, berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita langsung saja untuk memasuki PJJ. Saya awali dengan situasi ketika kalian masuk ke situs modul sites modul 8. Ini sambil belajar gimana cara menggunakan sites modul 8 STEPA. Di sini ada tab pengumuman dan bisa membaca pengumuman. Kemudian ada daftar hadir, ya ini harus kalian klik, harus kalian isi setiap paginya jam 7 sampai setengah 8. Setelah itu yang inti adalah belajar jarak jauh sesuai jadwal yang berlaku. Tentunya setiap mapel, setiap guru memiliki strategi pembelajaran yang kalian harus bisa bersikap positif menanggapinya. Jika ada kekurangan dalam penjelasan, kalian juga harus aktif bertanya, aktif mencari literatur yang lain. Di kondisi PPKM, di kondisi pandemi ini, semuanya tidak normal, termasuk sekolah pun tidak normal. Kali ini pendidikan agama, saya akan diklik link pembelajaran, klik di sini. Ya, kita sudah masuk di PAI 8 STEPA. Selamat datang. Ya, dalam pembelajaran di mapel apapun, utamakan kesehatan, utamakan semangat. Harus dalam keadaan bahagia, jangan terbebani, jangan menjadi pikiran-pikiran yang jatuhnya adalah mengurangi imun kita yang sehingga gampang terserang penyakit. Ya, harus bahagia ya. Apapun masalah hidupmu, Allah pasti menguatkanmu untuk menyelesaikannya. Ya, ini halaman home. Di sini ada tata tertib, harusnya sudah dibaca ya.
1 apa 2 dan seterusnya ini. Setelah itu tak usah bingung cari-cari di mana ya pelajarannya, karena Pak Maksum sudah menyiapkan link untuk masuk kelas BCC Mapel PAI. Silahkan klik nih, masuk pilihan kelas, klik sesuai kelasmu. Kalau misalkan link yang diklik kok masih sama dengan pelajaran yang kemarin, mungkin bisa ditanyakan apakah memang tidak ada perubahan atau memang belum diupdate. Misalkan 8G bisa diklik. Nah, dia akan tertuju di pertemuan yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat selalu. Jangan lupa absensi. Nanti ada pelajaran dan terusnya. Ya, untuk pelajaran kita hari ini kita masuki bab 2. Ya, bab 2. Klik. Tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. Meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah. Yakin ya? Kenapa dilarang oleh Allah? Karena kita tahu bahwa setiap sikap kita, setiap perbuatan kita diukur seberapa manfaatkah, seberapa merugikanyakah atau madorot. Semakin bermanfaat tentunya semakin dihimbau dilaksanakan, semakin diwajibkan. Semakin madorot tentunya semakin diharuskan dihindari, bahkan sampai diharamkan. Dan 3 perbuatan ini, minuman keras, judi, dan pertengkaran, kalian bisa tebak ya, ini termasuk hal-hal yang membahayakan, merugikan, sampai-sampai dilarang oleh Allah SWT. Baik melalui dalil Al-Quran, hadis, maupun dalil akal kita, dalil akli. Secara akal kita bisa menilai apa sih akibat minuman keras, apa akibat judi, apa saja akibat bertengkar. Apakah kita harus mencobanya dulu untuk tahu, untuk merasakan kerugiannya? Tentunya tidak ya. Kita bisa menghayati perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dengan kita mengambil contoh yang sudah dijalani orang lain. Cukuplah kita tahu ada orang yang suka miras lalu rusak hidupnya. Kita cukup tahu orang yang suka judi jadi terbengkalai seluruh kehidupannya. Juga orang yang bertengkar tentunya tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu termasuk memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang keempat, menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ini harapannya kalian bisa secara menyeluruh mampu dalam 4 kompetensi dasar ini. Tujuannya ini bisa mengidentifikasi jenis-jenis contoh, baik contoh judi, minuman keras, maupun contoh pertengkaran. Kita buka buku elektronik kita, e-book tentang bab ini ya, bisa dibuka di tab download
Ini ada buku paket 1, ini adalah buku paket yang sama dengan buku fisik yang sudah kalian pinjam, kalian terima kemarin. Silakan dibuka bab 2. Bisa dibuka e-booknya agar kita terbiasa ya, selain membaca buku fisik, kita juga di era yang semakin canggih ini kalian juga harus bisa menyesuaikan, termasuk membaca buku elektronik. Ya, ini. Ini tampilan laptop ya, kalau tampilan HP menyesuaikan ya. Ini bisa dibaca skema belajar kita. Setelah mengkaji tentang menghindari minuman keras, ini ada poin-poinnya. Diharapkan adalah timbul sikap mulia, timbul yang lahir dari kita secara pribadi, mulai dari mencintai Al-Quran, senang menciptakan suasana damai, jangan malah menjadi pribadi yang suka membuat onar, provokator, prasangka buruk, yang sering sulit, yang sering menghasut temannya. Jangan sampai, itu bukan kita. Menjauhi minuman keras dan narkoba, dijauhi. Mendekat saja jangan, apalagi coba-coba. Dan menjauhi segala bentuk perjudian, menjauhi bullying. Ya, ini dalam lingkup kecil, jangan sampai kita terbiasa bullying pada teman kita, saudara kita. Tentunya kalian tidak mau dibully kan? Kalau tidak mau dibully, jangan membuli. Menjauhi kekerasan dan menjauhi pertengkaran, ini semua adalah wujud dari kita memahami tentang bahayanya pertengkaran. Ini renungan silakan dibaca secara mandiri di rumah. Semoga dengan renungan ini bisa menambah kesadaranmu, berlaku lebih baik lagi. Ini juga ada contoh dialog Islami, ada kartunnya, ada Sopok, Arif dan Yahya yang ngobrol. Akan dibaca, harus diambil apa hikmahnya. Ini ada Mutiara Khazanah Islam. Ini juga materi kita juga harus dibaca juga, sekarang dibaca di rumah masing-masing. Ya, wahai generasi muda penerus bangsa, ya ini kalian, kita adalah generasi muda penerus bangsa. Jangan merusak dirimu. Jika kamu merusak dirimu, berarti kamu merusak bangsa ini. Ya, kita baca hadis ini. Anil Barra ibn Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala azawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Hadis dari Al-Barra bin Azib, Rasulullah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak.
Ini adalah wujud dari pertengkaran tadi, yang bisa menimbulkan pertikaian, menyakiti orang lain, melukai orang lain, bahkan sampai membunuh. Alhamdulillah ini kita harusnya jauh dari hal-hal seperti itu. Kita harus tanamkan sikap-sikap baik kita. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka kalau mau ditolong, teruslah kita suka menolong. Kalau tidak mau disakiti, janganlah kita suka menyakiti. Baca di rumah juga, ini refleksi akhlak mulia. Ini juga akan dibaca dan dijawab. Ini juga ada kisah teladan tentang Narsiso. Ini adalah kisah seorang ahli ibadah yang akhirnya harus terbujuk oleh minuman keras karena hasutan iblis. Ya, ini yang suka menghasut itu adalah jenis iblis. Kalau kalian suka menghasut untuk melakukan hal yang buruk, berarti kalian seperti perbuatan iblis, ya. Bukan iblis, iblis manusia. Manusia ketika punya salah, dia masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, untuk tidak mengulang perbuatannya dan berlaku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian untuk materinya silakan dibaca mandiri. Kita baca rangkumannya. Segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr. Khamr ini istilah bahasa Arab, ya. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Minum khamr adalah haram dan termasuk perbuatan keji. Tentunya diharamkan, walaupun sedikit, walaupun tidak mabuk, tidak sampai mabuk. Setiap perkara yang memabukkan, minum sedikit pun tetap haram. Nah, sampai membuat kesimpulan ya nggak mabuk kan nggak mabuk, nggak haram kan nggak mabuk. Itu adalah pemahaman yang salah. Kemudian poin kedua sampai ke-6 ini adalah tentang qalqalah. Qalqalah adalah bacaan tajwid. Hukum bacaan tajwid dengan cara memantul atau membalik. Qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah ini terjadi ketika 5 huruf ini sukun atau mati karena waqaf. Udah dihafalkan saja hurufnya ada 5, qotbu jatin atau ada singkatan lain baju di toko, ba, jim, baju di toko, dal, tokoh, baju di toko. Mudah kan? Itu adalah huruf qalqalah. Qalqalah ada 2 jenis, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Qalqalah sughra apabila harokat sukun dan berada di tengah ayat atau tengah kalimat. Sedangkan qalqalah kubra apabila wakofnya karena berhenti di akhir ayat atau akhir kalimat. Ya, ini tadi cara membuka ebook, ya, dan juga cara membacanya. Ya, di bab 2 ini harapannya gimana tujuan pelajaran tadi, ya. Kita menjadi pribadi yang semakin baik, biasa melakukan hal-hal kebaikan, biasa melakukan ibadah. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita diberi kemudahan dalam melakukan ibadah, kemudahan dalam zikir,
zikir kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kami pertolongan untuk mengingat-Mu, zikir, untuk mensyukuri nikmat-Mu, dan juga untuk kemudahan dalam ibadah kepada-Mu. Amin. Dan juga pribadi yang senantiasa menghindari hal yang tercela, termasuk perbuatan yang kita pelajari hari ini, minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ini dari contoh sekitar kita bisa mencari contoh yang harusnya kita tidak kerjakan. Judi, contohnya, apakah judi di sini adalah judi yang menggunakan media-media kartu, remi, domino, atau alat-alat yang disebut judi itu? Tidak. Setiap perkara yang sifatnya perjudian, yang sifatnya bertaruh harta, bertaruh apapun yang berharga, dan pada akhirnya mengundi nasib, yang keluar pemenang nanti mendapat keuntungan yang secara tiba-tiba, di sisi lain yang tidak menang rugi besar juga secara tiba-tiba, itu juga termasuk perjudian. Walaupun dengan uang kecil, misalkan kalian menggunakan uang 500 perak, 500 rupiah kalian taruhkan. Ini kan zamannya game online ya. Kalian main game online, ayo main game. Yang menang kita dapat uang yang kita kumpulkan. Itu juga bentuk perjudian. Atau permainan apapun ya yang sifatnya bertaruh dan mengundi nasib, itu juga harus kalian hindari karena itu adalah perjudian yang merupakan perbuatan keji dan diharamkan oleh Allah SWT. Ya, demikian untuk pembahasan kita dalam video pembelajaran kali ini. Semoga tetap semangat, tetap selalu sehat untuk kalian, untuk kita, untuk keluarga kita, bapak ibu kita. Jangan lupa berdoa untuk kebaikan mereka, untuk keluarga besar kita, keluarga besar SMP Negeri Permadiun. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin. Akhir kata, apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.